Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan Dikopinda Kota Kediri, yang saya hormati Bapak Wali Kota Kediri, yang saya hormati seluruh hadirin dan undangan acara Hari Koperasi Nasional di Kota Kediri ke-73 yang dilaksanakan pada hari ini, tepat tanggal 12 Juli tahun 2020. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita taufik, rahmat, dan hidayahnya, sehingga sampai dengan hari ini kita masih bersama-sama untuk bisa menghadiri perayaan Hari Koperasi Kota Kediri dalam rangka Harkopnas ke-73 tahun 2020. Saya awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh insan koperasi di Kota Kediri. Ibu Bapak yang saya hormati, bersyukurlah kita kepada Yang Maha Karya alam semesta ini. Karena kemarin tanggal 10 Juli, tepat hari Jumat, kami menyebut sebagai hari Jumat berkah. Kami diberikan sebuah pendapat hukum dari Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM yang menyebutkan bahwa Dikopin Sri Untari merupakan Dikopin yang tepat untuk itu. Jadi saya ingin mengumumkan dengan resmi melalui perayaan Hari Koperasi Kota Kediri sekarang ini pertama kali saya berpidato setelah saya menjadi Ketua Umum Dikopin dengan ditetapkan oleh Dirjen PP melalui Kemenkumham, melalui pendapat hukum. Pertama kali saya sambutan sebagai Ketua Dikopin di tepatnya Hari Koperasi Nasional. Saya ingin bacakan suratnya agar kemudian ini menjadi keyakinan dan ketetapan hati seluruh stakeholder koperasi, mulai dari insan koperasi, pemerintah, pihak ketiga, dan seluruh legislator maupun penyusun kebijakan koperasi di Kota Kediri dan di seluruh Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, nomor PPS sekian tahun 2020, perihalnya pendapat hukum Jakarta 2 Juli tahun 2020, kepada YTH Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia di tempat. Pertama, sehubungan dengan surat saudara nomor 34/Dikopin/4/2020 tanggal 22 April 2020, maka pada intinya meminta pendapat hukum terkait kedudukan kepemimpinan Dr. Sri Untari Bisawara MAP sebagai Ketua Umum Dikopin sesuai dengan anggaran dasar Dikopin yang disahkan oleh Kepres nomor 6 tahun 2011 sebagaimana diperintahkan pasal 59 Undang-Undang nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian. Terhadap hal tersebut bersama ini dapat kami sampaikan sebagai berikut. Permasalahan hukum 1 dan seterusnya tidak saya baca lengkap. Dasar hukum Undang-Undang nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian dan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2011 tentang pengesahan anggaran dasar Dewan Koperasi Indonesia. 3 pendapat hukum 1 dan seterusnya langsung saya baca. Berdasarkan hal di atas kami berpendapat 1. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan pembentukan organisasi Dewan Koperasi Indonesia Dikopin harus disahkan oleh pemerintah. 2. Bahwa perubahan anggaran dasar Dikopin yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian harus disahkan oleh pemerintah. 3. Bahwa keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar Dewan Koperasi Indonesia masih berlaku dan belum berubah. 4. Bahwa pemilihan Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dikopin dengan melalui perubahan anggaran dasar Dikopin dan langsung memberlakukan perubahan
tanpa pengesahan pemerintah adalah bertentangan dengan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2011 tentang pengesahan anggaran dasar Dewan Koperasi Indonesia dan Undang-Undang nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian. 5. Bahwa pemilihan Ketua Umum Dekopin yang tepat adalah yang tidak bertentangan dengan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2011 tentang pengesahan anggaran dasar Dewan Koperasi Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian, yaitu Munas Dekopin yang memilih Dr. Sri Untari Pisawara MAP sebagai Ketua Umum Dekopin untuk periode 2019-2024. Demikian pendapat hukum ini disampaikan. Atas beritanya kami sampaikan terima kasih. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana SHM HUM dengan NIP 191.101.19303.1001 tembusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai laporan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya harus membacakan itu agar Bapak Ibu seluruh insan koperasi di Kota Kediri betul-betul meyakini bahwa saya telah ditetapkan oleh negara sebagai Ketua Umum Dekopin yang tepat sesuai dengan hasil Munas di Makassar. Ini penting saya sampaikan agar menjadi landasan bagi Bapak Ibu untuk tidak ragu di dalam mengikuti seluruh program, anjuran, pemikiran, gagasan yang akan kami kerjakan di 5 tahun yang akan datang. Untuk itu, mari bersama-sama saya selaku pribadi dan selaku Ketua Umum Dekopin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Dekopin Kota Kediri dan Dekopin se-Jawa Timur, serta Dekopin Jawa Timur, serta Dekopinda-Dekopinda se-Indonesia yang memberikan dukungannya waktu awal kepada Pak Fadel dan kemudian dilanjutkan kepada saya dan Dekopinwil yang person-personnya mengikuti Munas di Makassar yang yakin bahwa apa yang akan kita kerjakan ada di jalan yang benar, ada dalam landasan hukum yang benar. Demikian mengawali sambutan saya sehingga seluruh elemen pemerintahan, stakeholder koperasi, insan koperasi, dan semua dunia usaha dan semua rakyat Indonesia mengetahui ini dari kami langsung, dan itu merupakan sebuah surat resmi yang memang dialamatkan kepada kami. Baik, hari ini kita melaksanakan Hari Koperasi ke-73. Sudah 73 tahun kita berkoperasi. Dan Hari Koperasi kita peringati. Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi kita senantiasa mengamanatkan kepada kita semua bahwa Koperasi Indonesia merupakan jalan keluar kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Itu diyakini betul oleh beliau sampai akhir hayatnya. Bahkan Bung Karno kemudian juga meyakini apa yang dikatakan Bung Hatta itu, sehingga beliau membuat sebuah 3 sakti, Trisakti Bung Karno. Sakti pertama adalah berdaulat dalam bidang politik, sakti kedua adalah mandiri dalam bidang ekonomi, sakti ketiga adalah berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Sakti kedua ini, mandiri dalam bidang ekonomi, ini adalah salah satu landasan bahwa kita berkoperasi itu adalah jalan keluarnya. Saya sebagai pribadi yakin itu, karena saya telah melakukannya di sebuah lab kehidupan, lab koperasi, yaitu di Koperasi Setiabudi Wanita yang saya pimpin selama 16 tahun ini, dan alhamdulillah mampu memberikan kontribusi kepada pemerintahan di mana saya tinggal, yang kalau dihitung prosentasenya memang tidak langsung meningkat sekian puluh persen, tetapi itu Setiabudi hanya salah satu dari sekitar 100-an koperasi lebih, 700 koperasi lebih di Kota Malang. Kalau di Malang Raya ribuan, hanya satu.
Kalau satu itu mampu betul-betul membuat kesejahteraan, apalagi kalau digandeng dengan semuanya. Maka saya sepakat dengan pernyataan Bapak mantan Menteri Koperasi kita, Bapak Subiakto Cakrawardaya, sahabat kita semua. Beliau katakan, koperasi adalah raksasa ekonomi yang sedang tidur. Bagaimana dia bangkit di era sekarang? Bagaimana dia tersadar bahwa dia kekuatan ekonomi yang besar. Itu yang harus menjadi PR kita semua. Diawali dari mana? Diawali dengan menelaah diri kita sendiri. Apakah dalam berkoperasi diri kita sendiri sudah baik? Apakah sudah benar? Apakah sudah mampu mensejahterakan anggota? Diawali dari situ. Kemudian memindai lingkungan kita. Di Dekopinda kita masing-masing. Bagaimana koperasi-koperasi yang sedang berada di Dekopinda kita. Kemudian ke atasnya lagi memindai di Dekopinbil. Bagaimana koperasi-koperasi sekunder ini melakukan upaya-upaya konsolidasi di sekundernya masing-masing. Apakah sudah betul-betul prinsip subsidiari yang diberikan pada sekunder itu kemudian bisa dilakukan sebagai fungsi-fungsi yang diberikan di situ. Apakah kemudian naik lagi induk-induk koperasi sebagai sekundernya dari pusat-pusat koperasi. Apakah sudah melakukan telaah masing-masing? Bagaimana koperasi-koperasi yang bergabung di dalam induk kami? Apakah sudah baik? Apakah ada yang kurang? Bagaimana manajemennya? Bagaimana produksinya? Bagaimana omsetnya? Dan bagaimana mensejahterakan di lingkungan sekundernya itu? Sampai kemudian kita di Kopinda, di Kopinwil, di Kopin Pusat menjalankan 3 fungsi itu. Pertama, fungsi edukasi, fungsi fasilitasi, dan fungsi advokasi. Apakah 3 fungsi ini telah dijalankan dengan baik dan benar oleh seluruh Dekopin ke bawah seluruh jajarannya? Dekopin, Dekopinwil, Dekopinda. Ini yang harus menjadi introspeksi dan retrospeksi kita sebagai orang-orang yang berada di dalam jajaran Dekopin. Baik itu Dekopin Pusat, Dekopinwil maupun Dekopinda. Kalau kita bisa berangkat dari situ untuk memahami diri kita seperti apa, kita melakukan SWOT, kita lakukan SWOT sendiri diri kita. Kemudian kita tahu kekuatan, kelemahan, tantangan, dan hambatan kita. Maka segera kita akan rumuskan bersama-sama. Bagaimana koperasi ini untuk betul-betul mewujudkan pasal 33 ayat 1 menjadi pilar ekonomi bangsa. Ini dengan menyadari kekurangan dan kelemahan kita, serta mengetahui tantangan dan peluang kita. Berangkatnya harus dari sana. Self-awareness, kesadaran sendiri untuk membangkitkan, membuka kelemahan kita di mana. Dan kemudian mengetahui kekuatan kita di mana. Itu harus menjadi sebuah self-awareness bagi seluruh insan koperasi. Dekopinda, Dekopinwil, Dekopin tidak boleh hanya menjadi puncak-puncak menara gading. Tidak boleh. Tetapi dia harus menjadi solutor, menjadi advokator, menjadi fasilitator, menjadi edukator bagi koperasi-koperasi yang bernaung di dalam. Dekopinda menjadi memerankan 3 fungsi itu bagi koperasi-koperasi primer. Dekopinwil memerankan 3 fungsi itu sebagai koperasi-koperasi sekunder, dan kemudian di tingkatan provinsi, dan Dekopin Pusat memerankan 3 fungsi itu sebagai melalui induk-induk koperasi dan melalui Dekopin-Dekopin yang ada. Dekopinwil yang kemudian bersatu dalam Dekopin. Jika itu sudah kita lakukan self-awareness seperti itu, melakukan retrospeksi dan introspeksi sendiri, maka kemudian kita keluar. Mari kita lihat pemerintahan kita di masing-masing kota kabupaten. Pemerintah Kota Kediri, saya berterima kasih pada pemerintah Kota Kediri yang hari ini hadir di dalam perayaan Hari Koperasi ke-73. Matur nuwun Pak Wali Abu Bakar. Perhatiannya sungguh sangat luar biasa walaupun hadir secara virtual. Tetapi itu tidak akan mengganggu dan mengurangi arti penting daripada rasa hormat Pak Wali kepada gerakan koperasi. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Wali. Untuk selanjutnya, apa yang dilakukan oleh pemerintah?
Pemerintah harus menjadi mediator, menjadi fasilitator, menjadi pengatur regulasi yang baik untuk kami gerakan koperasi. Berilah kami ruang, berilah kami kesempatan untuk ikut membangun dengan memberikan ruang bertindak dan berproses bagi koperasi-koperasi ini dengan baik. Bagaimana supaya upaya-upaya ini berjalan dengan baik? Maka seluruh pemerintah daerah yang di dalamnya ada wali kota dan DPRD, yang di dalamnya ada gubernur dan DPRD, ini harus berjalan secara simultan. Berjalan secara simultan untuk memberikan ruang dan waktu, space and time kepada kawan-kawan gerakan koperasi. Pada kawan-kawan gerakan koperasi agar kemudian memiliki peran yang besar untuk bermitra dengan pemerintah, bermitra secara sejajar. Mohon selalu dilibatkan dalam urusan untuk membangun ekonomi di Kota Kediri. Teman-teman di Kopinda Kota Kediri mohon dilibatkan. Karena ini bagian daripada sebuah upaya kita bersama-sama kalau kita betul-betul ingin membuat koperasi sebagai pilar ekonomi bangsa, soko guru ekonomi, maka kerjasama antara gerakan koperasi dan pemerintah ini menyatu begini. Kalau sudah menyatu begini, saya tidak yakin kalau ini tidak bisa berjalan dengan baik. Sudah diberikan contoh oleh salah satu kabupaten di Jawa Tengah namanya Kulon Progo. Sangat luar biasa. Sudah dilakukan di contoh yang baik namanya Provinsi Bali. Gubernurnya sangat aware kepada gerakan koperasi. Di masa pandemi kemarin kami dapat informasi setiap di Kopinda dan di Kopinwil dan setiap koperasi diberikan subsidi untuk apa? Untuk menjalani hari-hari COVID ini dengan merasakan ada hadirnya pemerintah dalam diri mereka. Ini adalah sebagai sebuah contoh bahwa pemerintah yang bersama-sama dengan gerakan koperasi sangat ditunggu-tunggu dan sangat dihormati oleh rakyatnya. Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan 9 kabupaten kota yang ada di Bali merupakan pemerintah daerah yang sangat peduli pada koperasi. Bagaimana nanti kita ke depan membangun koperasi ini? Yang kedua setelah saya menyampaikan yang pertama tadi. Yang kedua, kita mesti bangkit dan bangun. Bangun dengan kesadaran lingkungan kita sekarang seperti apa. Lingkungan kita hari ini adalah lingkungan yang bergerak dengan sangat cepat melalui teknologi informasi. IT, koperasi harus tampil lebih modern sesuai dengan peradaban yang baru, yaitu menggunakan teknologi informasi. Maka seluruhnya harus sadar itu. Ini alat penting sekali buat kita untuk membangkitkan dan membangun keberadaan kita untuk mengikuti peradaban yang sedang berkembang. Hari ini saya bisa hadir melalui rumah saya untuk mengikuti webinar, mengikuti Hari Koperasi di Kota Kediri tanpa saya harus hadir secara offline di Kota Kediri. Tapi saya bisa mengikuti proses Hari Koperasi di Kediri dan bisa memberikan sambutan seperti ini. Karena teknologi informasi melalui alat yang bernama handphone, komputer, laptop, atau apapun itu namanya. Yang itu tidak hanya sekedar untuk komunikasi kita secara virtual, tetapi merupakan alat bantu kita untuk membangkitkan dan membangun gerakan koperasi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia sudah seperti itu. Saya sudah pergi ke Norwegia, saya sudah pergi ke Inggris, saya sudah pergi ke Belanda, saya sudah pergi ke Jerman, saya sudah pergi ke Cina, saya sudah pergi ke Jepang, saya sudah pergi ke Thailand, saya sudah pergi ke Malaysia. Saya belum pergi ke Vietnam. Di sana, seluruh koperasi di sana bangkit dengan teknologi. Maka kita harus menyadari dalam situasi COVID ini adalah ada berkah yang besar untuk kita semua. Apa itu? Kita tidak gagap teknologi. Kita dituntut untuk senantiasa membuat ini menjadi alat bantu untuk kita bangkit dan berdiri untuk menegakkan seluruh entitas kita dan upaya-upaya kita untuk betul-betul menjadi soko guru ekonomi rakyat.
Bagaimana caranya? Saya usul pada Pak Bupati. Pak Bupati, mohon buatkan database di Kota Kediri tentang seluruh aspek kegiatan koperasi, baik itu secara keragaannya, secara kegiatannya, maupun seluruh database yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Kediri, yang itu bekerja sama antara Dekopinda Kota Kediri dan Dinas Koperasi Kota Kediri. Nggak banyak kok Pak Wali Kota, untuk biayanya nggak banyak. Tetapi ini akan mampu membuat Bapak cepat mengambil keputusan dan bermitra dengan Dekopinda dengan baik bersama dengan seluruh gerakan koperasi Kota Kediri. Saya sering ke Kediri, Pak. Salah satu kota yang paling sering saya kunjungi adalah Kediri. Kenapa? Yang pertama, tahunya enak, Pak. Yang pertama, tahunya sangat enak. Kemudian makanannya sangat enak. Apapun makannya di Kediri, saya memakannya dengan baik. Enak sekali. Nah, ini kalau UKM-UKM yang bernaung di bawah koperasi-koperasi di Kota Kediri ini, ada database koperasi dan UKM ini, maka ini kalau semua orang yang ingin searching tentang makanan yang enak, makanan yang baik, tinggal klik saja di database koperasi yang ada di Kota Kediri, yang itu dimiliki oleh Dekopinda dan Kota Kediri, dan Dinas Koperasi Kota Kediri. Alangkah luar biasanya. Orang Jerman kalau kepingin jatahnya Kota Kediri, tinggal klik. Seandainya saja ada pesawat yang bisa terbang ke Jerman dengan cepat, kita bisa kirim jatahnya Kota Kediri yang enak. Tahu Kota Kediri, tahu punya itu. Orang Belanda bisa klik untuk kemudian bisa memakan tahu Kota Kediri yang enak itu, bisa melalui kedutaan Belanda bekerja sama langsung dengan kita melalui database yang ada. Apa yang tidak bisa kita jual, Pak Wali dan teman-teman Kota Kediri? Kota Kediri sebentar lagi, dan Kediri Raya, Kota dan Kabupaten Kediri, sebentar lagi punya bandara. Teman-teman harus bersiap untuk menyambut ini sebagai sebuah kekuatan ekonomi baru. Bandara dan sekitarnya itu pasti akan menjadi pusat ekonomi baru. Teman-teman jangan kemudian terlewatkan untuk ini. Mohon kepada Pak Wali Kota dan nanti kepada Pak Bupati Kediri, bekerja sama yang baik. Kita minta space-space untuk di sana itu diberikan ruang-ruang bagi UKM-UKM kita yang bernaung di bawah koperasi-koperasi kita. Kita upkan untuk bisa membuat koperasi-koperasi ini gagah menaungi para UKM. Bapak Wali Kota yang saya hormati dan kawan-kawan gerakan koperasi Kota Kediri, UKM jangan dibiarkan dia besar tanpa adanya kendali jati diri koperasi. UKM ini kalau besar tanpa kendali jati diri, maka dia akan tidak terkendali, maka bisa menjadi kapitalisme baru. Maka kendalikanlah melalui koperasi, karena di koperasi ada jati diri koperasi. Ada jati diri koperasi. Jadi dengan demikian, maka kita akan bisa membangkitkan ekonomi rakyat ini melalui gerakan koperasi. Anggota sehat, ya, ekonomi rakyat. Anggota sehat, koperasi kuat, ekonomi rakyat berdaulat. Itu tema yang kami usung, Pak Bupati. Jadi kalau anggota koperasinya sehat, koperasinya pasti kuat, dan ekonomi rakyat berdaulat, karena pemerintah juga bersama-sama gerakan koperasi di sini. Ini sebuah starting di Kota Kediri yang sangat baik. Bapak Wali Kota mendampingi Dekopinda untuk bisa melaksanakan hari koperasi dengan baik di Kota Kediri. Ini saya sangat berterima kasih. Jadi, tadi udah yang kedua. Yang ketiga, tolong kalau tadi sudah ada regulasi, sudah komunikasi yang baik dengan seluruh Kota Kediri, maka upayakan seluruh totalitas SDM koperasi solid, bergotong royong untuk bersama-sama membangkitkan kekuatan ekonomi koperasi ini, sehingga nanti di Kota Kediri bunyinya adalah koperasi ini, koperasi ini, koperasi ini. Produksinya adalah tempe, tahu, kue-kue, makanan, koperasi ini, produksi ini. Koperasi ini membuat baju-baju, koperasi ini membuat tanaman pangan, koperasi ini punya restoran. Betapa luar biasanya seperti itu. Disitulah sebenarnya letak Pancasila sila kelima akan tumbuh
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu hanya bisa dijawab dengan kalau koperasi Indonesia besar. Dengan kalau koperasi mampu menjadi soko guru dan pilar ekonomi bangsa. Tanpa itu jangan mimpi. Kalau pemerintah tidak berpihak, kemudian teman-teman koperasi tidak memiliki hubungan yang baik, jangan mimpi kita sila kelima Pancasila itu akan bisa mewujudkan, karena sila kelima Pancasila adalah filosofi dari apa yang disebut dalam pasal 33 ayat 1, bahwa yang namanya bangunan ekonomi kita itu adalah ekonomi koperasi. Nah, apakah badan usaha yang lain tidak boleh? Bukan tidak boleh. Tapi badan usaha yang lain itu adalah tidak untuk kemaslahatan banyak orang, tetapi untuk kemaslahatan pemilik modal. Sedangkan koperasi itu adalah bukan capital base, tetapi member base. Tapi apakah modal tidak diperlukan? Diperlukan. Tetapi resources utamanya adalah sumber daya manusia. Yang itu dari situ, maka modal akan hadir sebagai kekuatan untuk membangun ekonomi. Mengapa saya katakan bahwa kalau koperasinya benar, kalau koperasinya jalan, maka Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu terwujud. Karena kita tahu dalam pembagian SHU minimal 40, maksimalnya bisa 60% SHU itu kembali kepada anggota. Dan anggota itu adalah rakyat yang ada di daerah tersebut. Kalau ekonomi seluruh anggota koperasi baik dan semua rakyat di wilayah itu berkoperasi, maka alhasil ekonomi kita di daerah itu pasti baik. Income per kapitanya pasti baik. PDRB-nya pasti meningkat. Dengan PDRB meningkat, maka income per kapita akan meningkat. Dan kalau yang menopang itu adalah semua koperasi-koperasi yang di dalamnya ada UKM-UKM, walhasil kota tersebut kalau sekarang kota Kediri pasti sejahtera. Itu barangkali gagasan dan pemikiran-pemikiran saya. Kalau di depan tadi saya sampaikan, ayo bangkit raksasa ekonomi ini. Sadarlah bahwa kalian adalah raksasa. Sadarlah bahwa kita ini adalah raksasa. Raksasa besar yang terdiri dari kecil, tapi membangun dirinya menjadi satu dan kemudian menjadi raksasa besar yang mampu menjadi penopang ekonomi nasional kita. Indonesia itu terbentuk dari desa, dari kecamatan, dari kabupaten kota, dari provinsi. Kalau desanya makmur, kelurahannya makmur, maka kabupaten kotanya akan makmur. Kalau kabupaten kota makmur, maka provinsinya akan makmur. Kalau provinsinya makmur, maka Indonesia secara otomatis makmur. Jadi gerakannya memang dimulai dari yang kecil, bukan yang besar. Yang kecil ini sejahtera dan makmur, yang besar otomatis akan seperti itu, menjadi satu kesatuan. Maka kewajiban saya sebagai Ketua Umum Dikopin adalah membangkitkan kesadaran kita bersama-sama bahwa kita ada, bahwa kita besar, bahwa kita bisa, bahwa kita mampu. Maka jangan bergerak sendiri-sendiri. Bergeraklah bersama-sama dalam satu komando, satu kesatuan gerakan, yang filosofi gerakan kita adalah gotong royong dan kekeluargaan. Sebagai filosofi kita membangkitkan diri kita. Dan rakyat Indonesia dibangun dari situ filosofinya. Maka saya sebagai Ketua Umum Dikopin memiliki tugas untuk terus-menerus membangun kesadaran seluruh koperasi se-Indonesia agar sadar akan kemampuannya, sadar akan dirinya, sadar akan tugasnya. Bahwa tugasnya adalah membangkitkan koperasi Indonesia yang dimulai dari koperasi-koperasi primer yang langsung beranggotakan perorangan. Lanjut koperasi-koperasi sekunder sebagai pelaksanaan prinsip subsidiari. Saya kira itu Pak Nugroho, Pak Wali, dan kawan-kawan gerakan koperasi sekota Kediri, insya Allah dengan niat yang tulus dari dasar hati saya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat untuk bersedia menjadi Ketua Umum Dikopin
karena saya ingin membesarkan koperasi Indonesia, saya ingin membangkitkan gerakan koperasi Indonesia, saya ingin betul-betul saya niatkan untuk agar koperasi Indonesia menjadi soko guru ekonomi bangsa. Demikian sambutan saya, sekaligus wawasan, sekaligus penyampaian pengumuman dari pemerintah yang saya bacakan tadi, untuk diketahui oleh bersama-sama seluruh gerakan koperasi se-Indonesia bahwa Dikopin dalam pimpinan Dr. Sri Untari Pisowarno adalah Dikopin yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui pendapat hukum pemerintah di Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen PP. Terima kasih, teriring salam hormat saya kepada seluruh kawan-kawan gerakan koperasi di Kota Kediri. Selamat melaksanakan Hari Koperasi kita ke-73. Anggota sehat, koperasi kuat, ekonomi rakyat berdaulat. Jayalah koperasi Indonesia, jayalah Dikopin, jayalah rakyat Indonesia. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.